Kita mulai ya. Oke, kita mulai presentasi hari ini. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini saya dan Ibu Yuni akan sharing atau berbagi pengalaman terkait uji menggunakan ANCOVA, satu covariat. Jadi analisis ANCOVA dengan satu covariat. Atau juga biasa kalau kita searching itu one way ANCOVA. Oke. Nah, ini pengertian dari ANCOVA. ANCOVA merupakan teknik analisis yang digunakan untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lainnya yang tidak terkontrol. ANCOVA digunakan jika peubah bebasnya mencangkup variabel kuantitas dan kualitas. Di dalam ANCOVA digunakan konsep ANOVA dan analisis regresi. Di sini peubah Y itu dalam skala kuantitatif yang bersifat kontinu, yang peubah X atau peubah bebas ada skala kuantitatif yang kita sebut dengan kovariat, dan kualitatif atau kategorik yang disebut dengan treatment atau perlakuan. Nah, tujuan ANCOVA sendiri adalah untuk melihat atau mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah lainnya yang kuantitatif. Jadi kalau kemarin pelajaran sebelumnya kita belajar tentang ANOVA itu, kita melihat pengaruh model pembelajaran yang satu faktor, misalnya model A, B, C, kemudian terhadap hasil belajar. Nah, kali ini ditambah satu lagi ya, untuk peubahnya, yaitu kalau hari ini kami menggunakan IQ. Boleh juga beberapa dari literatur menggunakan nilai pretest sebagai pertimbangan awal yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, ini contoh kasus yang kami ambil, yaitu suatu penelitian dilakukan di salah satu SMA yang ada di Kalimantan Utara. Peneliti ingin melihat pengaruh penerapan model pembelajaran, dalam hal ini cooperative learning, discovery learning, terhadap hasil belajar kimia siswa ditinjau dari IQ siswa. Dengan rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan IQ dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar kimia siswa? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan nilai hasil belajar kimia yang signifikan antara siswa yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning, discovery learning, dan direct interaction dengan mengontrol IQ? Kemudian, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara IQ dengan nilai hasil belajar ketika kita mengontrol model pembelajaran? Oke, berikut adalah data penelitian. Di sini kami menggunakan per model adalah 20 sampel, sehingga totalnya adalah ada 60. Nah, hipotesis statistiknya adalah yang pertama, H0 apabila beta sama dengan 0. Tidak ada hubungan linear antara kovariat dengan peubah respon atau hasil belajar. Yang H alfa atau H diterima, H satunya, beta tidak sama dengan 0 atau ada hubungan linear antara kovariat dengan peubah respon. Dengan kriteria pengujian, jika angka signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada hubungan linear antara IQ dengan hasil belajar. Yang kedua, jika angka signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, di mana berarti ada hubungan linear antara kovariat dengan peubah respon. Ini adalah prasyaratnya. Jadi pertama, dari data tersebut harus berdistribusi normal. Yang kedua, varian pada kelompoknya harus homogen. Yang ketiga, bentuk regresi linearnya. Nanti kita lihat dari linearitasnya. Macet.
Tes Bapak Ibu. Layar saya macet. Cek. Macet keluar ya tadi? Keluar, Bu. Oke. Share screen-nya. Oke. Coba dikembalikan lagi. Iya, mentul tadi ya. Sampai sini tadi ya? Nggak bisa. Bentar. Nggak bisa dia jalan lagi. Atau saya yang share screen? Coba Iya, saya. Bu Yuni aja. Nih, udah maju? Ya, sudah. Oke, ini adalah langkah-langkah ANCOVA. Yang pertama tadi dari sesuai prasyarat kita ada uji normalitas, homogenitas, dan uji ANCOVA satu jalur. Nah, dengan langkah-langkah yang akan langsung dipraktekkan oleh Ibu Yuni dan teman-teman mungkin boleh juga mengikuti dari tempatnya masing-masing. Saya persilahkan ke Ibu Yuni. Nah, terima kasih Ibu Hotma. Oke, jadi sebelumnya dalam kita analisis ANCOVA atau kovarian, jadi Excel yang kita siapkan seperti ini. Kita satukan di sini, antara model kita kategorikan. Antara di sini model cooperative learning kami kategorikan sebagai 1, DL itu kami kategorikan 2, dan DI itu 3. Kemudian di sini ada X2, yaitu IQ-nya atau kovariannya. Kemudian yang Y ini adalah hasil belajarnya. Jadi datanya kita satukan seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa langsung ke SPSS-nya. Saya buka. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini di variabel view-nya ada 3. Ada model pembelajaran, ada IQ, dan ada hasil belajar. Untuk tipenya semuanya numerik. Untuk width-nya ini kita bisa atur. Kemudian di sini value-nya. Values-nya kalau untuk model pembelajaran. Jadi kita buat di sini tadi 1 cooperative learning, 2 discovery learning, dan 3 adalah direct instruction. Kemudian untuk measure-nya, kalau model pembelajaran itu dia nominal, sementara hasil belajar dan IQ dalam bentuk scale. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke data view. Ini bisa kita langsung copy datanya dari Excel yang sudah kita siapkan. Bentar ya. Bentar. Kemudian tadi untuk yang pertama tadi adalah kita untuk kan uji prasyarat yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas yang pertama itu kita bisa menggunakan analyze. Sebentar, terpotong di tempat saya Bapak Ibu. Di sini untuk normalitas analyze, kemudian kita cari deskriptif, statistik, kemudian explore.
Nah, di sini untuk dependent list-nya ada hasil belajar dan faktor list-nya ada model pembelajaran. Kemudian untuk plots-nya kita centang ya, normality plots. Oke, kita continue. Kemudian, oke. Nah, jadi di sini terlihat outputnya apakah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu Yun. Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Sebelum share screen diklik dua-duanya, Bu, di blok dua-duanya output sama SPSS-nya biar bisa langsung muncul. Diklik dua-duanya. Oh, sebentar ya Pak Mungkin ya, bisa saya pakai coba cara share Share screen. screen diklik Output. dua-duanya. Control klik dua-duanya. Output dengan SPSS. Sudah terlihat? Oke, terlihat. Oke, terima kasih Pak Dirman. Nah, ini dia hasil normalitasnya. Di sini kita lihat yang Shapiro-Wilk. Jadi kita lihat di sini nilai signifikansinya semuanya adalah di atas 0,05. Sehingga karena nilai signifikansinya di atas 0,05, maka kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sehingga kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Mohon izin, Bu, kenapa tidak Kolmogorov-Smirnov yang dilihat, Ibu? Kalau berdasarkan literatur, karena dia univariat, Bapak. Jadi kita lihat ya, Shapiro-Wilk-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Yang tadi adalah apakah terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan IQ. Jadi di sini caranya adalah dengan kita cari, kita klik analyze, kemudian general linear model, univariat. Nah, di sini untuk dependent variabelnya kita masukkan hasil belajar, fix faktornya model pembelajaran, dan IQ-nya sebagai kovariat. Setelah kita masukkan, kemudian kita klik model. Nah, di model di sini, kalau kita untuk menguji interaksi, maka yang pertama adalah kita klik secara bersamaan antara model dengan IQ, kemudian kita pindahkan. Jadi nanti di sini akan muncul IQ dikali model. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk melihat interaksi antara IQ dan model pembelajaran. Setelah itu kita klik model sendiri dan IQ. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan. Oke. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Jadi untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, apakah ada interaksi yang signifikan? Kita lihat outputnya di sini yang model pembelajaran dikali IQ. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,228, itu artinya dia di atas 0,05. Sehingga itu artinya asumsi homogenitasnya dari regresi terpenuhi. Sehingga tidak terjadi interaksi yang signifikan antara metode dan IQ dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar. Jadi di sini tidak ada interaksi antara IQ dengan model, sehingga kita bisa untuk melanjutkan melihat bagaimana pengaruh kovariannya. Nah, setelah kita memastikan tidak terjadi interaksi, kita lanjutkan dengan analyze, kemudian general linear model, kemudian sama univariat. Ini sama seperti yang tadi yang pertama, dependennya adalah hasil belajar, fix faktornya model, dan kovariatnya adalah IQ. Kemudian kita klik yang model di sini,
Nah, di sini kita keluarkan Bapak Ibu yang IQ dikali model pembelajaran. Karena sesuai rumusan yang kedua tadi, kita mau melihat adalah perbedaan antara hasil belajar dengan IQ-nya. Jadi yang IQ kali modelnya nanti kita keluarkan. Kemudian langsung kita continue. Oke. Nah, ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yang kita lihat adalah yang bagian signifikan dari model pembelajaran. Di mana di sini adalah 0,04, 0,044. Nah, di mana 0,04 itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode mengajar yang memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ternyata model pembelajaran yang kita gunakan itu berpengaruh. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke rumusan permasalahan yang ketiga, di mana apakah ada pengaruh yang signifikan antara IQ dengan nilai dengan kita mengontrol modelnya. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, kita lihat di sini yang bagian IQ, outputnya yang IQ, di mana nilai signifikansinya di sini adalah 0,02, di mana 0,02 itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara IQ dan hasil belajar. Nah, hal ini bisa kita perkuat Bapak Ibu dengan mengecek korelasinya. Bisa dengan cara kita klik analyze, kemudian korelasi bivariat. Nah, di sini kita mau cek bagaimana korelasi antara IQ dengan hasil belajar. Oke. Kemudian kita lihat dalam bentuk grafik, graph, legacy dialog. Kemudian kita beli yang scatter. Yang scatter, simple scatter. Oke. Di sini di variabel Y-nya ada hasil belajar dan variabel X-nya adalah IQ. Kemudian oke. Kemudian untuk kita melihat bagaimana pengaruhnya, kita beri tanda. Kita klik 2 kali untuk kita lihat bagaimana. Klik 2 kali, kemudian kita pilih add fit line, add total. Nah, sehingga kita bisa lihat bagaimana pengaruhnya. Jadi, bisa kita lihat di sini pada grafik ini, kita bisa lihat semakin tinggi IQ-nya, maka hasil belajarnya juga semakin tinggi. Jadi sehingga bisa kita simpulkan bahwa penggunaan kovarian IQ tadi sudah tepat. Jadi kita lihat dari hasil korelasinya, kemudian kita lihat juga dari hasil ini, pengaruh antara IQ dan hasil belajar. Mungkin cukup di situ Bapak Ibu untuk kita menganalisis kovarian. Mungkin ada yang mau dilanjutkan Ibu Hotma? Bagaimana Bapak Ibu yang sedang mencoba juga di sana? Apakah langkah-langkah yang dikasih Ibu Yuni kecepatan? Atau ada yang mau ditanyakan? Langkah-langkahnya hampir sama seperti ANOVA dia. Jadi kalau ANOVA dia tidak mempertimbangkan data sebelumnya, jadi hanya berfokus melihat apakah model ini memberikan
pengaruh. Kalau di ANKOVA, kita mempertimbangkan juga data awal, kemampuan awal dari si peserta didik. Gitu. Nah, kemudian syarat untuk ANKOVA itu, kalau berdasarkan literatur kami, langkah pertamanya tadi, kita harus memastikan tidak ada aktivitas aktivitas atau dari sesuai rumusan yang pertama, itu harus jawabannya tidak ada. Karena kalau dia sampai ada pengaruhnya, berarti kita harus mungkin uji ulang ya. Mungkin harus uji ulang. Begitu. Karena beda literatur banyak sekali sumber ininya. Nggak boleh ada interaksi. Bagaimana Pak Agil? Sudah bagus, Pak. Kayaknya ada pertanyaan Pak Agil tadi, Bu Yuni. Nah, Ya, apa? moderator, bacakan pertanyaannya Pak Agil. Dia bilang, Saya bacakan aja. oh ya boleh Pak Agil, dipersilakan. Kenapa IQ-nya tidak diuji normalitasnya? Kenapa IQ tidak diuji normalitasnya? Kenapa hanya hasil belajar yang diuji? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agil. Jadi di sini kenapa IQ tidak kita ubah, kita uji normalitasnya. Karena di sini IQ itu dia bukan sebagai tujuan kita sebenarnya, tapi itu hanya respon lain yang mengontrol. Dia mengontrol ternyata hasil belajar itu bisa dipengaruhi oleh IQ, tapi tetap tujuan utamanya dari sisi peneliti ini adalah sebenarnya ingin mengetahui hasil belajarnya. Apakah berpengaruh terhadap dari model yang digunakan. Tapi si peneliti ini menyangka, dia berpikir, sepertinya hasil belajar ini dipengaruhi juga oleh IQ. Jadi makanya di sini mereka memasukkan IQ sebagai kovarian yang mengontrol hasil belajar peserta didik. Bagaimana Pak Agil? Ya, sudah jelas, Bu. Kalian tambahan. Karena kan tadi sebenarnya IQ itu bergandengan dengan model. Jadi itu adalah variabel bebasnya. Sedangkan yang kita uji normalitasnya adalah variabel terikatnya atau variabel respon. Begitu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Hasilnya tadi yang terakhir apa ya, Bu? Hasil yang terakhir, Kesimpulannya 1, 2, 3 tadi. simpulannya Bu Yuni boleh? Oh, yang di PPT aja kali Bu ditampilkan. Ada ya? Baik. Di PPT ya. Sudah muncul? Ya, Sudah, sudah. Bu, sudah. Oke. Kita mulai dari ini, silakan Bu Yuni. Kalau ini adalah output dari rumusan masalah yang pertama. Jadi, untuk rumusan masalah yang ini adalah untuk rumusan masalah yang kedua. Bisa kita lihat salah bahwa ya? nilai Sorry. signifikasi atau Oh ya udah boleh. nilai signifikasi atau probabilitas model pembelajarannya itu adalah 0,04, di mana 0,04 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kimia dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, discovery, dan direct instruction. Kemudian, untuk perumusan masalah yang ketiga, kesimpulannya adalah nilai signifikan 0,02, di mana 0,02 ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar kimia
diperkuat dengan uji korelasi hasil belajar dengan IQ dan dapat dilihat dari grafik regresi tadi, di mana semakin tinggi IQ seseorang siswa, maka semakin tinggi nilai hasil belajar kimianya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa IQ itu mempengaruhi hasil belajar. Begitu Pak Agil. Pak Oh ya, Alma. kembali ke slide sebelumnya. Oke, ini. Sudah berganti? Belum Belum, berganti. Bu, belum. Sabar Pak, nge-lag jaringanku berarti. Ayo, nggak mau maju. Nah, kebanyakan. Lah, oke. Ini Pak Agil. Oh ya, untuk yang jawaban rumusan masalah kedua berarti terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar kimia menggunakan model KL, DL, dan DI. Itu belum bisa ditentukan apakah yang tertinggi KL atau DL atau DI gitu. Iya. Kalau dari literatur yang kami baca di beberapa contoh, mereka ngelihatnya itu langsung dari rata-rata. Makanya di awal nih kita ada bikin juga rata-ratanya. Ini ada 83, 81, 76. Ya kan? Nah, cuma karena mungkin dia Enggak berfokus, kelihatan. enggak kelihatan. Sekarang udah kelihatan. Ya. Nah, di sini comparative learning ceritanya lebih tinggi daripada model, tapi sama-sama memberi pengaruh atau memberi perubahan daripada dengan direct instruction. Nah, tapi di modul kami yang kami pelajari untuk ANCOVA ini dia berfokus ngelihat si kovariatnya sendiri. Sebenarnya mempengaruhi juga tidak, ada dampak juga tidak. Kayak gitu. Jadi dia makanya hipotesisnya ada hubungan linear antara kovariat dengan peubah respon. Artinya apakah si IQ tadi juga memberi dampak terhadap perubahan hasil belajar. Gitu. Ya, berarti kemungkinan ada uji lanjut untuk mengetahui sebenarnya yang berbeda itu apakah DL atau KL atau DI. Berarti kemungkinan ada uji lanjutnya ya untuk mengetahui apakah DL dan DI itu berbeda ataukah DL dengan yang satunya lagi yang berbeda. Oh, yang kayak punyanya Bu Leni kemarin berarti ya? Bu Leni atau Bu siapa sebelum kami? Ya. Iya mungkin. Kali-kali. Ya, ya buat di poshop. Di poshop. Kalau kita melakukan poshop kemarin. Itu bisa kelihatan tuh yang mana yang lebih. Bu Yuni mungkin mau lanjut ke poshop? Ya, bisa dilanjut poshopnya. Saya stop screen dulu. Mungkin tanya ke Bu Leni sebentar. Bu Leni. Gimana? Kalau post-hoc itu harus 3 yang dibandingkan atau 2 bisa? 3. Lebih dari 2 Minimal pokoknya 3 ya kemarin berarti? tuh. Iya. Makanya Ya. pas kemarin kita 2 itu kan muncul enggak bisa di poshop gitu kan pagi yang lalu tuh. Ya. Nah, terus kemarin kan pas tugas Bu Jamila itu kita pakai 3. Nah, yang kemarin 1, 3 2, baru 3, bisa. nah itu poshopnya enggak muncul notifikasi seperti yang lalu itu. Ya, oke, makasih. Sama-sama. Coba saya stop screen dulu. Berarti poshop ya.
Bawa laptopku. Bisa share screen Bu Yuni, nanti saya bantu analyze-nya. Bentar ya. Nanti aku yang baca dari sini. Hmm, Analyze confirming. Oke, ini sudah. Berarti kita ke post hoc ya. Analyze, Itu confirming kalau nggak salah ya. komparmin. Kemudian, Apakah kita pakai one way Ibu Leni mungkin bisa kasih petunjuk. Tadi pas iya pakai one way ANOVA kayak karena kan punyanya ini ANCOVA kan? Iya. Iya. Heeh. Berarti one way ANOVA Bu Coba ya. aja lah, coba. Iya, karena pakai ANOVA satu faktor toh, Iya. tapi yang punya covariat gitu kan? Iya. Berarti dependennya hasil Dependennya di belajar, sini hasil. faktornya model. Atau IQ. Kita mau pakai satu-satu. Kita coba satu-satu dulu ya. Kayaknya faktornya. Ya, coba aja. Kemudian Bu, apa yang kita centang? Tuke yang Oke. atas. Ini Ya. sudah oke Bu? Oke. Nih, Nah, ini hasilnya teman-teman. berarti KI ke DI kooperatif lebih unggul daripada direct interaction. Ada bintangnya toh? Iya. Berarti itu ya. Yang berbintang itu yang ada perbedaan. Itu juga sebenarnya direct ke DI, DL ke DI juga tinggi, cuma nggak dibintangi kan? Lumayan tuh, 47. Berapa kemarin signifikan yang berbintang yang Paling menonjol. piye ya? Sik. Kalau nggak dibintang berarti nggak dianggap beda secara signifikan. Berarti 81 ke 76 kurang ini. Kalau nggak salah selain bintang dari nilai signifikansi yang di bawah 0,05 juga kayaknya. Kelasnya sih di bintang aja ya. Kemarin itu yang di bawah signifikan di bawah 0,05 baru yang ada perbedaan secara signifikan. Iya, di Benar. bawah 0,05. Nah, jadi cuma 0,016 kan yang di bawah 0,05 nih. Iya, cuma yang cooperative learning dengan Sama direct. DI. Iya, Iya, begitu berarti. Oh ya, yang lainnya di atas 0,05 Bu ya. Iya, heeh. Ini berarti ya tanpa melihat kemampuan IQ-nya kan? Karena tidak ada interaksi tadi. Seperti itu Pak Agil, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Bu. Oke, saya stop. Bu Yuni, kenapa enggak IQ dengan hasil belajar? Dan Oh, mau dicoba juga? Untuk tujuan utama kita IQ-nya, covariatnya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan IQ dengan Rumuskan hasil ketiga.
menjawab rumusan ketiga. Analyze, compare means tadi. IQ ya. Oh, nggak bisa. Ini apa ini artinya warnings ini? Nah, itu yang tadi bilang, enggak boleh kalau enggak apa, lebih dari dua. Dari Oh, iya, lebih dari satu atau dua. Mm-mm. Nah, karena ada yang harus dibandingkan kan. Untuk lebih jelasnya Butuh treatment perlakuan. klarifikasi dengan Ibu Jamila dengan kami. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya itu masih bingung di yang mana saja faktor-faktor atau apa variabel-variabel yang bisa dia masuk ke covariance apa tadi namanya ANCOVA dengan yang ANOVA dua faktor. Kok kayak saya lihat kayak hampir mirip gitu loh. mirip. Nah, bagaimana membedakan itu? Saya juga masih bingung di situ. Kalau berdasarkan Mbah YouTube, kalau berdasarkan Mbah YouTube sih dia cuma bilang kalau covariat itu adalah kemampuan awal atau data awal yang bisa dijadikan pertimbangan mempengaruhi hasil. Intinya bahasanya kayak gitu. Misalnya IQ-nya dia, terus ya hasil belajar sebelumnya, kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya dia berupa data angka. Tapi tidak yang kayak jenis kelamin kah atau apa gitu, bukan. Boleh tanya, Bu? Silakan, silakan Pak. Ya, kalau misalnya hasil belajarnya itu contoh ya, di multiple representasi itu kan ada makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Itu kan bisa dilihat ya hasil belajarnya. Misalnya kita melakukan pembelajaran tertentu gitu kan, kemudian dilihat nilai makronya, mikronya, dan simbol. Dapat kita ada nilai yang bisa mungkin nanti dianalisis. Kemudian kalau tadi kan yang mau dibedakannya itu berdasarkan IQ ya, kemampuan IQ-nya. Nah, kalau saya itu pernah pengalaman waktu S1 sebetulnya. Tapi saya tuh nggak tahu pokoknya intinya waktu penelitian ngikut aja, ngikut contoh gitu. Tapi nggak tahu kenapa analisisnya begitu-begitu. Nah, itu dibandingkan dengan hasil belajar itu dengan gaya kognitif. Jadi kayak gaya kognitif itu dipetakanlah kemampuan anak itu, kemudian dikategorikan menjadi tiga sebetulnya. Ada eh, sebutnya tuh feel independent atau kita sebutlah kategori 1, 2, 3 lah gitu ya. Gaya kognitifnya itu ada tiga. Jadi gaya kognitif yang cenderung individual anaknya itu gaya gaya belajar gaya kognitifnya, ada yang dia kolaboratif sama yang tengah-tengah. Jadi tengah-tengah tuh di kolaboratif dia bisa, di individual juga bisa. Apakah kalau seperti itu bisa masuk teknik analisis seperti ini atau bagaimana? Boleh nggak sih itunya itu apa? Kalau tadi kan IQ hanya hanya IQ saja, hanya nilai-nilai saja. Boleh kan misalnya itu tuh ada kategorinya misalnya. Gaya kognitif kan ada kategorinya ada tiga. Walaupun orang lebih banyak membuat dua kategori sih, yang apa feel independent dan feel dependent sebenarnya. Nah, bisa nggak dipakai gitu? Terima kasih Pak Nayudin.
Saya sebagai moderator, saya serahkan kepada pengisi, Bu Yuni. Jadi kalau dari hasil yang sudah kami pelajari, Pak, itu tidak bisa. Karena memang dalam analisis kovarian ini, dia untuk kovariannya harus dalam bentuk angka. Yang dalam bentuk kategori itu adalah variabel independennya. Jadi paten, dia itu kalau namanya kovariannya dia harus dalam bentuk angka-angka seperti itu, Pak, seperti kayak tadi nilai pretest, kemudian IQ. Jadi tidak bisa dalam bentuk kategori. Oh, sebetulnya angkanya tuh ada sebetulnya, Bu. Tapi dalam Angkanya bentuk itu ada. kategori gitu, Pak ya. Boleh kalau Ya. misalnya mau diangkakan, misalnya kan, misalnya kayak tes IQ itu sebenarnya ada angkanya kan, misalnya 100 sekian. Cuma orang bisa membuat kategori kalau misalnya rentang sekian gitu kan, oh berarti kayak kognitifnya cenderung seperti itu. IQ juga ada kategori sebetulnya. Iya. Ada yang kategorinya misalnya Rendah, ya sedang. rendah, tinggi, ada yang nanti dikategorikan ada slow learner dan segala macamnya itu kan berdasarkan tes IQ sebetulnya kan. Apakah memang bedanya itu si tes itu harus nilainya real ya, maksudnya nilai hasil capainya dimasukkan di situ, maka bisa digunakan maksudnya si analisis ini. Atau yang tadi cukup pakai kategori ya sudah berarti bisa dilakukan analisis. Berarti kalau mau pakai analisis ini, kalau dia bukan kategori bisa begitu ya, Bisa, Pak. Dia harus nilai murninya, Pak. Jadi kalau misalnya tadi gaya nilai murni. kognitifnya, nilai seperti IQ-nya, Pak. Misalnya gaya kognitifnya sekian. Jadi yang belum dikategorikan, Pak. Yang bisa kita gunakan untuk kovariat. Ya, ya. Mungkin tambahan, kalau dia sudah pakai kategori itu mungkin boleh masuk di modelnya Pak Dirman. Jadi untuk faktor yang kedua, kan 2 faktor. Nah, di faktor yang kedua itu dikategorikan lagi. Kayak misalnya faktor yang pertama berdasarkan model pembelajaran, faktor yang kedua berdasarkan tadi Kognitif. gaya kognitifnya dari yang faktor yang rendah itu kalau dikasih model begini bagaimana, terus kalau yang gayanya memang IQ-nya yang tinggi atau gaya belajarnya yang berkelompok tadi atau yang individu dengan model begini kayak apa hasilnya, mungkin itu lebih ke ANOVA 2 faktor menurut saya. Gimana, benar kan Bu Yun? Karena dia ada Benar. kategorinya. Iya. Jadi ada 1 2 3 faktor pendamping yang lainnya. Bagaimana Pak Dirman? Kurang lebih kayak ya kan? Bu Hainun, Saya juga takut memberi kesimpulan. Nanti saya menyesatkan. intinya ada kategorinya di 1 faktor dan di faktor kedua ya kan gitu ya? Iya. Jadi intinya kalau dia pakai kategori 1, 2, 3 itu pakai yang Pak Dirman itu ya analisisnya 2 faktor ya. Apa namanya 2 faktor? Lupa apa aja. Tapi kalau dia angka murninya, ANOVA 2 faktor. Tapi kalau misalnya tidak dikategorikan nilai aslinya begitu tanpa ada harus simbol-simbol apa pengkodean gitu ya, pengkategorian berarti pakai ANCOVA ini ya, begitu. ANCOVA ya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau kita kan klarifikasi kan dari statistik itu sebenarnya kan alat ya, alat-alat aja gitu ya. Ibarat kita mau menghitung ada tapi hasilnya itu sebenarnya nanti kesimpulannya sama gitu kan. Bener gak sih sebetulnya yang kita pelajari ini nanti kesimpulan akhirnya mah sama walaupun beda gitu cara menghitungnya. Kayak istilahnya apa ya? Ya intinya bisa gak dikatakan seperti itu walaupun metode-metode cara menghitungnya berbeda. Bagaimana Ibu Hotma? saya enggak tahu Pak, enggak berani Tidak berani menyimpulkan Pak. apakah atau tidak. Mungkin Pak Agil bisa enggak tuh Pak Ya Agil? karena perhitungan ini kan ada karakteristiknya ya. Perhitungan modelnya Pak Dirman tuh ada karakteristiknya begitu, modelnya begini, ada karakteristiknya, cara menghitungnya gimana gitu. Tapi sebetulnya kan kita sendiri yang nanti mau diarahkan kemana kan si analisis itu. Ketika kita tahu oh ini bisa dikategorikan berarti nanti pakai metode yang Pak Dirman. Kalau misalnya oh apa adanya sajalah dilakukan angkakannya masukkan dengan metode ANCOVA ini misalnya gitu. Tapi kalau misalnya
kita sendiri aja bingung gitu ya. Ini nanti masuknya kemana penelitian, dan hasil akhirnya itu juga eh, belum tentu sama gitu ya dengan metode-metode yang berbeda. Eh, Ragu gitu kan hasilnya itu ragu. Kalau kita sendiri ragu, kalau di sidang istilahnya dipertahankan, diuji gitu kan, bisa nggak kalau yang dilakukan ini dengan metode yang itu, misalnya gitu, kita nggak tahu. Nah ini ingin ingin apa ya, memperkuat aja gitu. Mum- Mumpung ada sudah agak banyak kan yang sudah dipresentasikan. Karena makin banyak banyak apa model-modelnya, cara perhitungnya makin bingung saya itu. Intinya kalau kayak Bapak tadi bilang misalnya ada Bapak mau treatment, Bapak mau jadi yang variabel bebasnya metode pembelajaran dengan gaya belajar mereka. Kan gaya belajar ada macam-macam kategorinya walaupun di situ ada angkanya, misalnya ada hasilnya, misal. Itu tetap saya bilang pakai ANOVA dua faktor. Nah, kalau dia perlakuannya cuma satu, sedangkan yang satunya lagi itu hanya sebagai faktor pendukung tanpa melakukan perlakuan, ya berarti dia ANOVA. Tapi kita mau lihat apakah yang pertama ini memang mempengaruhi. Kalau dia tidak, kalau kayak kita melakukan perlakuan, misalnya model pembelajaran ini, tapi si pretest awalnya itu hanya sebagai pembanding saja, hanya sekedar sampai di pembanding saja, dia pakai ANOVA satu arah. Tapi kalau si pretest awal ini sebagai pengaruh, artinya pengaruh nggak sih kalau nilainya sebelum dikasih sebelum diajarin, dia kasih pretest. Sebelum kita kasih metode, ternyata anak ini memang ternyata pretestnya udah tinggi, padahal belum belajar gitu kan. Nah, ternyata dari nilai pretest yang dari awal udah tinggi, begitu dikasih metode makin tinggi, ya berarti kan nilai pretest itu ternyata seirama nih nilai pretestnya dengan hasil belajar. Nah, berarti dia baru kita mau lihat nih beneran nggak? Berarti dia pakai ANCOVA. Tapi kalau ternyata pretest tadi hanya sekedar pembanding, bisa jadi yang tadi pretestnya tinggi jadi rendah, atau nilai pretestnya yang tadinya semuanya anjlok sama-sama naik. Nah, kayak gitu kan nilainya balance ya, berarti ANOVA satu arah. Itu sih menurut saya. Kalau di ANCOVA itu ada namanya linearitas. Nah, diharapannya dia harusnya linear. Artinya kalau tadi nilai anak A, B, C, D nilainya 5, 6, 7, 8, setelah perlakuan harusnya nanti nilainya 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia balance. Jadi berarti mempengaruhi. Kalau memang dari awal pretestnya udah bagus, otomatis dikasih perlakuan atau tidak dikasih perlakuan pasti akan tambah bagus. Makanya tadi analisis yang pertama, rumusan pertama harus tidak boleh ada interaksi. Artinya si metode dengan si model pembelajaran dan si IQ dia memberi dampak masing-masing, tapi harus linear sejalan gitu. Itu sih Pak Nayudin. Nanti kalau nambah lagi yang pertemuan selanjutnya, nanti saya bingung, nanti kita tanya lagi sama-sama. Gimana Pak Nay? Ya, oke. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ini kali bukan tambahan ya. Mungkin saya mencoba merangkum gitu kali ya. Kalau dalam ANCOVA itu berarti analisisnya itu dilakukan dengan memperkenalkan variabel kovariatnya sebagai faktor pengaruh gitu ya. Dan memeriksa apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan setelah mengontrol variabel kovariat. Jadi secara apa ya, mungkin secara singkatnya kita bisa lihat perbedaan utama dari ANOVA dan ANCOVA itu bahwasannya ANCOVA itu mengontrol variabel kovariat itu untuk mengisolasi pengaruh variabel independen itu. Sedangkan kalau ANOVA itu tidak mempertimbangkan variabel kovariat. Mungkin maksudnya begitu ya. Nah, variabel kovariat itu sendiri kan artinya dia apa ya? Itu dia itu mempengaruhi tetapi tidak ikut bagaimana tadi tuh?
mempengaruhi variabel dependen tetapi tidak terkait langsung gitu kan dengan kelompok perlakuannya gitu ya. Ya, Benar ya? nggak boleh ada interaksi ya. Oh, oke. Ya mungkin bedanya di situ kali ya Bapak dan Ibu, mungkin ada yang lain. Kalau dia tadi yang uji pertama Ibu Yuni ajarin, ternyata ada interaksi, berarti tidak bisa dilanjutkan. Kalau misalnya ada interaksi berarti dia tidak pakai ANCOVA. Jadi pakainya Dari YouTube yang kami nonton sih Bu, belum ada penjelasan, tapi kata kuncinya dia tidak boleh ada interaksi. Jadi mereka jadi kalau dia sudah dipastikan tidak ada interaksi, baru bisa jalan, baru bisa kita kontrol, ya baru bisa kita kontrol CIQ-nya, kita kontrol supaya kita bisa lihat hasil belajar model ke hasil belajar. Terus kalau kita balik, kita mau lihat pengaruhnya si kovariat, kita kontrol si IQ, kita kontrol model, baru kita uji si IQ-nya dengan hasil. Nah, ketika IQ dengan hasil kita uji dengan linearitas ternyata tadi grafiknya sejalan, berarti itu artinya ya memang si IQ tadi juga salah satu memberi peran untuk memaksimalkan tadi nilai hasil belajar gitu. Maksudnya memberi gambaran mungkin ya. Tapi untuk bahasa pastinya bisa kita klarifikasi ke Ibu Jamila. Semakin banyak YouTube yang kami nonton, kepala kami juga semakin mumet, Bu. Makin banyak pendapat. Gitu kali. Ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita sampai di sini dulu pertemuannya. Aman Bapak Ibu? Oke. Aman. Aman Pak Dirman ya? Aman. Agil. Iya, diamankan. Elizabeth, Elizabeth, Mantap, mantap. terus siapa lagi? Pak Nay dan semua yang hadir pada pertemuan kali ini. Berarti demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf, pasti dalam presentasi ini banyak kekurangan dan keterbatasan akan kemampuan kami dan pemahaman kami akan apa yang kami presentasikan. Karena kita di sini sama-sama belajar. Nanti mungkin Bapak Ibu juga dalam proses berjalannya hari, kalau memang ada yang ditemukan data baru atau informasi baru, boleh juga di-sharing ke kami. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih banyak.